Episode 11 Malam Para Nabi, 1. Orang ke-9 yang turun. Ini pertama kalinya aku mendengar atribut ini. Oh, kamu mungkin tidak akan melakukannya. Ini adalah pertama kalinya kita para nabi melihatnya. Petik 2. Bocah ini memberi alasan. Saya ingin menggodanya sedikit. Tapi ini aneh. Jika Anda benar-benar menerima wahyu, mengapa Anda tidak menjadi pewahyu, alih-alih seseorang yang turun? Ada apa dengan nama ini? Petik 2. Itu, wahyu. Tidak, kitab wahyu. Lee Sung-kook tergagap. Sungguh menyenangkan melihatnya berusaha menghindari lie detection. Saya bertanya-tanya seberapa jujur dia bisa. Lee Sung-kook akhirnya menutup matanya. Ketika saya membaca kitab wahyu, saya berhenti. Kamu berhenti membacanya. Kenapa kamu tidak membacanya? Petik 2. Isi kitab wahyu sangat sulit, luas dan mendalam. Lalu kamu adalah orang ke-9 yang turun. Iya. Saya tidak berpikir itu akan banyak membantu saya. Tidak. Saya pasti bisa membantu Anda. Petik 2. Lee Sung-kook yang bingung terus berbicara omong kosong sambil dengan gelisah mematikan dan menghidupkan smartphone-nya. Kenapa kamu terus menyentuh smartphone itu? Aku minta maaf. Saya seorang pecandu smartphone. Petik 2. Dia sedang berusaha mendapatkan saran dari yang lain yang turun. Tapi itu tidak berlangsung lama. Apakah Anda pergi di internet? Ya, itu benar. Ini adalah kemampuan pertapa. Petik 2. Mendengar kata-kata Lee Sung-kook, aku melihat ke arah Han Dong-hun. Bocah yang terhipnotis itu sibuk merobek kuku jarinya dengan mata kosong. The Hermit King of Shadows yang memiliki kemampuan manipulasi informasi yang kuat. Bocah ini tidak bisa disimpan di bawah para nabi. Jika para nabi terlibat dalam cerita dengan cara ini, novel aslinya hancur dan rencana yang saya buat akan sia-sia. Saya harus menghentikan orang-orang ini sebelum semuanya salah. Apakah nabi-nabi lain juga memiliki atribut turun? Iya. Ada berapa totalnya? Itu, Lee Sung-kook ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya. Sejauh yang saya tahu, ada 48 orang. 48 orang, itu lebih kecil dari yang saya kira. Mengingat bab 1200 memiliki 1 hit dan bab 120 memiliki 10 hit, saya pikir akan ada setidaknya 100 orang. Kata-kata Lee Sung-kook menyelesaikan keingintahuanku. Saya tahu ada lebih banyak nabi pada awalnya, tetapi saya berharap sebagian besar dari mereka tidak lulus skenario pertama. Mereka mati meskipun tahu masa depan. Kita telah menerima wahyu tetapi kita baru-baru ini menyadari bahwa itu adalah wahyu yang benar. Sekarang sedikit masuk akal. Mungkin di awal skenario, beberapa pembaca berpikir bahwa sebuah novel yang memulai serialisasi 10 tahun yang lalu akan menjadi kenyataan. Mereka mungkin tidak langsung mengingatnya. Saya pikir itu aneh bahwa Lee Sung-kook selamat. Selain itu, orang ini adalah orang ke-9 yang berhenti membaca sehingga ia benar-benar salah satu pembaca paling awal. Lalu bagaimana dia bisa bertahan? Untungnya saya selamat dari kereta. Jika bukan karena nabi lain di dekatnya, saya akan mati. Petik 2. Nabi lain di tempat yang sama dengannya. Bahwa, saat Lee Sung-kook hendak berbicara, tanah sedikit bergetar. Getaran ditransmisikan meskipun sound wave blocking. Lee Sung-kook dan aku berlari keluar tenda bersamaan. Saya pikir itu adalah subskenario yang tiba-tiba tetapi bukan itu. 2 orang berdiri di tengah epicentrum. Pria dan wanita itu saling berhadapan. Saya tidak kenal pria itu tetapi orang itu adalah. Kamu bukan peran pendukung, namun kamu berani mendorongku. Apa yang kamu bicarakan, brengsek seperti anjing. Tidak mengherankan, itu adalah Jung Hee-won. Apa, anjing, kamu jalang. Petik 2. Pria itu mengambil pedang cincin yang sangat besar dari punggungnya. Level keseluruhannya tampak sejalan dengan Jung Hee-won. Tapi itu tidak cukup. Gerakan Jung Hee-won sudah di atas inkarnasi dari kelas yang sama. Pisau Jung Hee-won bergerak ringan saat pria itu menyerang. Karakter, Jung Hee-won, telah mengaktifkan opsi khusus Mikazuki Munechika, Death God's Footsteps. Jung Hee-won menghentikan hitamnya sebelum dia memotong kepala pria itu. Bulu-bulu tumbuh di leher pria itu. Itu adalah perbedaan luar biasa dalam kecepatan. Jika saya tidak campur tangan, pria itu akan mati. Lee Sung-kook yang terkejut berteriak, Jung Min-seok, apa yang kamu lakukan sekarang? Saya menyadarinya ketika saya melihat kebingungan Lee Sung-kook. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Kemudian pesan yang diharapkan muncul. Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Tepat sekali, dia juga seorang nabi. Setelah beberapa saat, nabi lain berlutut di depan saya, dengan Lee Sung-kook di sebelahnya. Maaf, teman saya tidak tahu apa-apa. Hei, minta maaf dengan cepat. Pria yang duduk di sampingnya membungkuk ke arahku. Maafkan saya. Berbeda dengan Lee Sung-kook, dia adalah orang yang sangat sombong dan tidak bisa sepenuhnya menghapus kemarahan dari wajahnya. Saya memandang Jung Hee-won dan berkata, Jung Hee-won, aku sudah bilang jangan gegabah. Bajingan ini. Jung Hee-won membuat ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Petik 2. Maafkan aku, Yo Jong Hyuk Nim.
Jung Hee-won membungkuk dan berbalik untuk pergi, Lee Hyun-sung mengikutinya dengan ekspresi aneh. Saya tahu bahwa Jung Hee-won bukan tipe orang yang mengangkat pedang kepada seseorang tanpa alasan. Namun, berbahaya untuk bergerak dalam situasi saat ini. Pria lain menatapku dan bertanya, apakah kamu benar-benar Yo Jong Hyuk Nim? Ya, apakah kamu juga seorang nabi? Iya. Ada ekspresi rumit di wajahnya. Dia melihat di antara saya, Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung. Kemudian dia melirik Lee Sung-kook dan berkata, maaf, Yo Jong Hyuk Nim. Maaf, saya khawatir saya harus meninggalkan Anda sebentar. Sung-kook, bicara denganku sebentar. Petik 2. Dia meninggalkan tenda sementara Lee Sung-kook membungkuk padaku. Aku tidak akan menunggu lama. Iya. Tidak akan seperti ini jika itu adalah Yo Jong Hyuk yang asli. Tapi aku punya alasan untuk membiarkan mereka berbicara. Begitu Lee Sung-kook meninggalkan tenda, saya langsung memanggil Bi-hyung. Hei Bi-hyung. Apa itu? Bersenang-senang lagi. Mendengar peningkatan, 2.000 koin. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Sekarang Bi-hyung telah beradaptasi. Butuh waktu kurang dari 3 detik sebelum iklan naik. 2.000 koin telah dikonsumsi. Keterampilan eksklusif, peningkatan pendengaran, telah diperoleh. Bi-hyung memperingatkan. Hei, hati-hati dari skenario keempat dan seterusnya. Untuk skenario skala luas seperti itu, Dok Kaibis Perantara memiliki yurisdiksi. Saya mengabaikan kata-kata Bi-hyung. Peningkatan pendengaran keterampilan eksklusif level 1, diaktifkan. Saya memindahkan tubuh saya keluar tenda yang diblokir oleh sound wave blocking. Kemudian suara-suara mulai terdengar. Mereka tidak terlalu jauh dari tempat saya bersembunyi. Hei, bukankah itu sedikit aneh? Apa? Apakah kamu melihat itu sebagai wajah yang tampan? Apa yang kamu bicarakan tiba-tiba? Penulis mengatakan bahwa Yo Jong Hyuk tampan. Bajingan ini, untungnya, Lee Sung-kook menolaknya. Penulis mungkin memiliki selera yang berbeda. Dia Yo Jong Hyuk pasti. Ia memiliki sifat kotor yang sama. Petik 2. Kamu baru turun di bab ke-9, apa yang kamu tahu? Ini, Anda tidak begitu mengingatnya sejak Anda membacanya sejak lama. Petik 2. Tetap saja, bukankah beberapa adegan cukup jelas dengan manfaat memori? Apakah Anda bahkan ingat prolog tanpa hak istimewa ini? Anda mungkin tidak hidup jika bukan karena saya. Petik 2. Suara mereka semakin dekat. Aneh, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Mengesampingkan Lee Hyun-sung, siapa wanita aneh itu? Jika saya ingat benar, tidak ada wanita seperti itu dalam regresi ketiga. Petik 2. Lalu periksa, lihat apakah dia benar-benar Yo Jong Hyuk. Petik 2. Petik 2. Tapi bagaimana kalau dia nyata? Kami akan berjalan sesuai rencana. Jika kita mendapatkan Yo Jong Hyuk di sini, kita bisa berurusan dengan mereka yang membaca sampai bab ke-50. Petik 2. Beberapa informasi yang sangat bagus datang. Meskipun ingin memeluk karakter utama, orang-orang ini melepaskan semua jenis kata-kata kutukan karena situasi mereka. Inilah sebabnya mereka adalah manusia. Lee Sung-kook dan pria itu semakin dekat. Saya minta maaf untuk menunggu lama. Ayo masuk ke dalam. Kami kembali ke tenda. Yo Jong Hyuk Nim, saya minta maaf atas rasa tidak hormat saya sebelumnya. Saya akan menyapa Anda lagi. Saya Jung Min Seok. Petik 2. Pria itu tersenyum dan membungkuk. Sekali lagi, orang ini memiliki barang yang cukup bagus untuk dikalahkan oleh Jung Hee-won. Secara khusus, ada masker fugitif berguna yang memungkinkan pengguna untuk secara bebas mengubah wajah dan penampilan mereka. Saya memotong ke pengejaran. Lalu dari mana kamu turun? Jung Min Seok memelototi Lee Sung-kook. Dia sepertinya mengatakan sesuatu dengan matanya. Petik 2. Orang ke-1089 yang turun. 1089. Mengingat jumlah penayangan untuk bab 1200 adalah 1 dan jumlah penayangan untuk bab 120 adalah 10, orang ini adalah orang yang turun cukup terlambat. Mungkin ini adalah orang yang menyelamatkan Lee Sung-kook dalam skenario pertama. Sebagai seorang nabi yang telah membaca kitab Wahyu, saya senang dan merasa terhormat dapat bertemu Yo Jong Hyuk Nim. Namun, Yo Jong Hyuk Nim, maaf, bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Petik 2. Pertanyaan, apa pertanyaannya? Itu, tentang Yo Jong Hyuk. Apakah kamu ragu bahwa aku Yo Jong Hyuk yang asli? Petik 2. B. Bukan begitu. Wajahnya merah karena pandanganku yang tajam. Cobalah. Iya. Tanya saya. Jung Min Seok yang bingung mengangguk. Kalau begitu permisi. Untuk mengelabui orang-orang ini, saya harus mengingat beberapa hal. Sejauh yang saya tahu, Yo Jong Hyuk mengambil Demon Delusional Kim Namun sebagai pendamping dalam regresi ketiga. Namun kamu memiliki wanita yang aneh bersamamu, bukan Kim Namun. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Saya pikir dia adalah Lee Ji-hye tetapi dia tampaknya tidak berada di usia remaja. Saya juga mendengar Anda memanggilnya nama yang berbeda. Petik 2. Ingatannya dan keterampilan pengamatannya cukup bagus. Seperti yang Jung Min Seok katakan, dunia ini sudah berubah dari belokan ketiga yang saya tahu. Sekarang saya harus mengubah dunia yang berubah ini untuk sesuaikan dengan selera saya sebanyak mungkin.
Jika kamu bertanya padaku mengapa aku tidak membawa Demon Delusional bersamaku, jawabannya sederhana. Pada gilirannya ini, Delusional Demon tidak ada. Petik 2. Petik 2. Hah? D tidak ada. Mungkin. Apakah dia mati? Petik 2. Iya. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan sejenak. Jung Minseok bertanya, tidak, bagaimana? Siapa yang membunuh Kim Namun? Setan khayalan Kim Namun. Mulut para nabi ini perlahan-lahan jatuh. Sekarang saya akan mengemudi di wave terakhir. Dia mati di tangan seorang nabi seperti kamu.